Oke guys, balik lagi sama Cakra Dimba dalam pembahasan alur cerita Kampak Boy Oyan alias BTTH season 5 episode ke-38. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya di mana Shoyan naik tingkat 2 ranah menjadi praktisi Do Hwang setelah dijokiin sama Abayolo. Peningkatan itu membuat Shoyan mampu menghadapi Fanlo yang memang sejak awal merupakan praktisi Do Hwang, dan dengan tambahan dukungan dari api inti teratai hijau, tuan muda ketiga keluarga Show itu akhirnya mampu membabat Fanlo sampai babak belur hingga memaksa si ketua sekte darah itu untuk memohon nyawanya. Sayang saking asyiknya baku hantam, semua orang tidak sadar bahwa api hati yang jatuh mulai bergejolak lagi hingga sedikit demi sedikit mulai menghancurkan penghalang energi di menara pemunihan Ki. Di episode ini kita akan melihat bagaimana pemberontakan api hati yang jatuh part 2 sampai membuat para tetua akademi dalam tidak berkutik. Juga Han Feng yang langsung diubah jadi ayam geprek setelah mengonfrontasi api surgawi peringkat ke-14 tersebut. Gimana kah cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos kuy. Tubuh semua orang menegang saat aura kekerasan yang menguat dari dalam menara kembali pekat dan kental menandakan bahwa pemberontakan piton api akan segera dimulai kembali. Orang-orang tidak menyangka bahwa api yang mereka perebutkan ternyata sudah memiliki wujud, termasuk juga Han Feng. Tapi tanpa mempedulikan pandangan kaget semua orang, pergejolakan api hati yang jatuh itu sendiri sudah menjadi kekhawatiran terbesar yang dimiliki oleh Akademi Jianan, sehingga membuat Sujian sudah tidak mau repot-repot memperhatikan tuan emas dan perak dan segera memerintahkan seluruh tetua akademi untuk sekali lagi menyusun formasi penyegelan. Saat para tetua akademi kalang kabut mengelilingi menara untuk memperbaiki segel, tampak Han Feng malah santai-santai saja menarik pedang dokinya dan membuat tetua Ban bertanya-tanya kenapa Kaisar Obat itu malah tidak memanfaatkan kesempatan untuk merebut api surgawi. Han Feng berkata bahwa kekuatan para tetua saat ini sudah terkuras, sementara kekuatan piton api malah sudah terisi lagi selama mereka baku hantam. Lagi pula Han Feng sendiri tidak ingin memicu permusuhannya lebih besar dengan Akademi Jianan, jadi dia memutuskan untuk tidak terlalu agresif dan menunggu dua kekuatan di depannya itu menguras energi satu sama lain, baru mencari waktu yang tepat untuk merebut api surgawi. 大可等他们两败俱伤后，我们再出手抢夺一役。迦南学院的长老们甚是可恶，并不想与迦南学院结下生死之仇。我所谋的只是一伙。 Tetua Ban masih tidak bisa memahami tindakan Han Feng, namun tetua sekte api tanah itu memilih untuk ngikut aja karena yang paling penting baginya adalah bayaran yang akan diberikan oleh Han Feng. Nah, di tengah-tengah obrolan antara Han Feng dan tetua Ban muncullah sosok berdarah Fanlo di tengah rombongan dengan kondisi luka parah, sehingga Han Feng langsung mengulurkan sebuah pil penyembuhan untuknya. Melihat betapa parahnya kondisi Fanlo, Han Feng secara alami sekali lagi merasa perasaan kepada Shoyan dan berniat mencari tahu lebih jauh tentang latar belakang pemuda tersebut. Di saat yang sama, Shoyan juga mengamati rombongan Han Feng hingga tatapannya bertemu dengan mantan saudara seperguruannya yang berkhianat tersebut. 不要轻举妄动，那家伙身边有这么狡猾的老家伙。 Yolo tahu jika melihat Han Feng telah membuat Shoyan kembali tersulut emosi. Hal itu membuat Abah segera meminta Oyan bersabar karena di sekeliling Han Feng sekarang ada begitu banyak ahli luar biasa yang hampir tidak mungkin dia kalahkan meski mengeluarkan seluruh kemampuan ngejoki Yolo. Abah juga memperingatkan Shoyan untuk berhati-hati kepada Han Feng karena meskipun mantan muridnya itu hanya mempraktikkan mantra api yang tidak lengkap atau tidak sempurna gitu ya, kemampuan seorang alkemis yang telah menelan api surgawi tetap tidak dapat diremehkan begitu saja. Setelah berusaha mengendalikan diri, akhirnya Shoyan mampu menurunkan emosinya dan kembali fokus pada perebutan api hati yang jatuh sebagai tujuan utamanya. 老师，我知道，现在不能冲动。 不要与他正面冲撞。
Di sisi lain, pergelutan antara tetua Akademi Jianan menahan segel api hati yang jatuh masih terus berlanjut, di mana sedikit demi sedikit penghalang energi mengalami retak dan sekuat apapun, para tetua menyalurkan energi mereka, daya penghancur yang dimiliki oleh api hati surgawi itu masih tetap lebih unggul. Berkali-kali piton api menabrakkan tubuhnya ke penghalang energi, membuat retakan semakin dan semakin besar sehingga Sujian mendesah pasrah berpikir bahwa segel yang mereka buat memang sudah gagal. Dan ketika itulah kepala besar piton menabrak penghalang energi yang sudah setengah remuk, membuatnya hancur berantakan sebelum melesat lurus ke cakrawala dan meninggalkan dunia dalam perasaan mencekam. Segera setelah keluar dari segel menara pemunian, tatapan piton api langsung tertuju kepada rombongan Han Feng seolah ada sesuatu di sana yang menarik perhatiannya. Di sisi lain, Han Feng malah senyum-senyum senang menyadari kalau api surgawi yang disembunyikan Akademi Jianan adalah api hati yang jatuh, yang juga dijuluki sebagai alat curang dalam berlatih. Sementara Han Feng dilanda kebahagiaan, Xiaoyan justru merasa perasaan mencekam luar biasa saat tatapannya bertemu dengan piton api, menangkap keserakahan dalam tatapan sang roh api, seolah ular raksasa itu sedang justru berniat untuk menelan dirinya. Abba menjelaskan bahwa api hati yang jatuh sebagai roh api yang memiliki kejelasan tahu bahwa dengan menelan api surgawi lain akan meningkatkan kemampuannya. Karena itulah piton api itu langsung memfokuskan perhatiannya kepada Xiaoyan dan Han Feng begitu keluar dari dalam penyegelan. Nah, ketika Xiaoyan udah dek-dek balik diincar oleh api hati yang jatuh, untungnya ular raksasa justru terbang ke tempat Han Feng lebih dulu. Han Feng berusaha menenangkan komplotannya dan mengatakan kalau kekuatan gabungan mereka masih mampu mengalahkan piton api. Namun berhadapan dengan api surgawi tetap bukanlah hal remeh-temeh, dan karena itulah Fan Lo yang sudah terluka parah akhirnya memutuskan untuk undur diri sehingga Han Feng menaikkan bayarannya untuk memaksa para ahli yang tersisa tetap tinggal di sisinya. 若是今日能助我收复这一伙，诸位来时提的代价。拼了！对，和这畜生拼了！药皇放心，我定会。有你药皇这句话，我们还。 Setelah mendapat iming-imingan bayaran yang dilipat gandakan, ahli-ahli wilayah sudut hitam sekali lagi bersedia membantu Han Feng untuk menaklukkan api hati yang jatuh. Tetua-tetua Akademi Dalam dan Xiaoyan nyantai aja melihat Han Feng dan komplotannya baku hantam habis-habisan dengan piton api, seperti sengaja membiarkan dua kekuatan itu saling menyerang dan mereka tinggal menikmati hasilnya. Sementara itu Han Feng sekali lagi meminta bantuan pada tim suksesnya untuk menyumbang serangan. Sementara dirinya sendiri mengaglomerasikan dua tombak api besar berwarna biru keunguan sebelum melemparnya ke arah piton api bersama dengan lusinan pilar energi yang dilepaskan tokoh-tokoh wilayah sudut hitam. Menerima serangan dari elit-elit Do Huang secara bersama-sama masih tetap bukan hal yang mudah dilakukan. Bahkan untuk piton api sekalipun. Akhirnya serangan itu mampu memukul mundur piton api. Membuat Han Feng segera tersenyum girang berpikir serangan mereka telah membuat piton api terluka parah. Tapi tidak semudah itu, Ferguson. Meskipun serangan itu memang melukai piton api, ular raksasa itu masih sehat walafiat. Malah semakin marah dan akhirnya menembakkan pilar api raksasa ke arah rombongan ahli wilayah sudut hitam, membuat Han Feng berteriak keras-keras agar semua rekannya menghindar.
Serangan barbar piton api membuat Han Feng merasa sangat tidak beruntung. Menjadi sasaran pertama piton api meskipun Shoyan di ujung sana juga memiliki api surgawi. Ketidakberuntungan Han Feng semakin menjadi-jadi saat Tuan Jin Yin ikut-ikutan mundur diri karena merasa kekuatan api surgawi terlalu sulit untuk mereka tangani. Han Feng merasa kesal namun dia tetap tidak bisa diam dan menunggu untuk diubah jadi abu dan mencari cara untuk menaklukkan roh api tersebut. Ketika itulah Han Feng mengeluarkan sebuah botol berwarna biru sebelum melemparkannya ke arah piton api dan meledakannya hingga membuat udara dingin segera menyebar ke segala arah dan mengurung tubuh api hati yang jatuh. Shoyan merasa cukup terkejut melihat Han Feng benar-benar memiliki cara untuk menekan api hati yang jatuh. Abayolo menjelaskan bahwa kabut biru sedingin es itu disebut dengan udara dingin langit yang tidak kalah langkanya dengan api surgawi. Udara dingin langit hanya bisa ditemukan di pedalaman kutub utara dan memiliki tingkat kedinginan yang hanya mampu ditahan oleh api surgawi. Meskipun bisa menahan udara dingin langit, di saat yang sama hal itu akan membuat api surgawi menjadi melemah. 深处仅有异火和放能抵御，但异火东西的罕见程度并不比异火小，只存在于极寒。 Penjelasan Abah membuat Shoyan insecure takut Han Feng akan benar-benar merebut api hati yang jatuh. Namun Yolo dengan cepat menenangkan Shoyan karena meskipun mampu menekan kekuatan api hati yang jatuh, api surgawi memiliki kekuatan penghancur paling menakutkan di dunia dan sebuah kemustahilan jika Han Feng berniat menundukkannya hanya dengan udara dingin langit. Dan benar saja ketika Han Feng melemparkan sebuah bor doki ke arah piton api, raungan geram terdengar di angkasa saat udara tiba-tiba dingin menghilang, digantikan dengan bayangan ular yang terbakar dengan api melesat ke arah Han Feng dengan sangat marah.这畜生跑哪儿去了？ Seperti belum puas melakukan penindasan dan penggeprekan kepada semua orang, sekarang roh api dengan kecerdasan tinggi itu langsung mengubah targetnya kepada Shoyan, membuat Abah segera mengingatkan muridnya untuk menyelamatkan diri. Sayap ungu Shoyan segera berkedip dan gumpalan petir menyelimuti kakinya sebagai perwujudan dari teknik langkah 3000 petir. Dengan bantuan joki kekuatan Abah dan teknik langkah 3000 petir tersebut, akhirnya Shoyan pun masih mampu menyelamatkan diri dari serangan pertama piton api. Namun teror mencekam yang diberikan oleh piton api belumlah usai karena piton raksasa yang diselimuti api dan kekuatan penghancur itu masih terus mengincar Shoyan dengan menyemburkan nyala api ke arah si ketua gerbang Pan. Dengan jokian Abah dan langkah 3000 petir, Shoyan masih mampu menghindar dan menghalau semua semburan api yang dikeluarkan oleh api hati yang jatuh. Namun serangan-serangan api hati yang jatuh belum berakhir di mana sekarang api surgawi peringkat 14 itu mengubah tubuhnya menjadi gumpalan api dan membungkus tubuh Shoyan dalam kurungan api yang sangat panas.
Dengan perlindungan dari api inti teratai hijau, akhirnya Shoyan mampu membebaskan diri dari kurungan api. Meskipun begitu, Shoyan masih tidak dapat menahan ketakutan dalam hatinya. Berpikir kalau dia akan segera sekarat kalau terus-terusan berada di dalam posisi bertahan. Ketika itulah Abah meminta Shoyan menenangkan diri dan membangun fokus untuk mencari inti sebenarnya dari api hati yang jatuh. Baru setelah itu Shoyan mengaktifkan mata inti teratai hijaunya dan berusaha tenang untuk mencari tahu di mana inti hati-hati yang jatuh. Astaghfirullahaladzim. Inti api hati yang jatuh berada 就能重创陨落下。陨落下，愚蠢的小子，找死罢了！准备救援。找到了！死吧，畜生！ Tepat ketika tombak doki hijau Shoyan menembus inti api hati yang jatuh, piton api langsung berubah menjadi gumpalan api transparan di langit. Abah Yolo menginstruksikan Shoyan untuk segera memulai perebutan dan meminta muridnya mengeluarkan semua kekuatan untuk memenangkan perebutan ini. Di sisi lain, Han Feng jelas tidak bisa tinggal diam dan melihat bocah antah berantah itu berusaha merebut api hati yang jatuh, sehingga sang kaisar obat segera meminta ahli wilayah sudut hitam untuk membantunya sebelum melesat dengan cepat ke hadapan Shoyan dan mengeluarkan aura pertarungan luar biasa yang membuat langit akademi semakin mencekam. Waduh, udah mau pecah aja nih baku hantamnya Oyan sama mantan kakak seperguruannya. Kira-kira menang siapa ya di antara Han Feng dan Shoyan? Dan apakah Shoyan akan berhasil mendapatkan api hati yang jatuh? Yang penasaran seperti langsung aja cek spoilernya di channel Gnosis ya. Udah Cakra Diva upload tuh sampai episode 40. Semoga aja nanti bisa dilanjut ya spoilernya kalau nggak ada halangan. Rama di sini pamit. Bye-bye.